Dalam sambungan ayat di atas dijelaskan, yasma'u ayatillahi tutsla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasmaha fabashshirhu bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang sangat pedih. Jadi hadirin sekalian, celaka orang-orang yang berbohong itu sebagaimana Al-Jasiyah ayat 7 dan kriterianya sebagaimana dijelaskan di dalam ayat selanjutnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan untuk menggunakan nikmat dan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mengabdi beribadah kepada Allah, insyaallah. Hadirin, pada subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang bohong dan dusta dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang berbicara dengan bohong atau dusta ini di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran Allah memberikan status atau kriteria orang-orang yang melakukan kebohongan atau kedustaan. Yang pertama, kategori yang pertama dikatakan bahwa orang yang berbohong atau berdusta itu tidak beriman. Jadi orang yang berbohong atau berdusta itu tidak beriman. Karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak berdusta. Dan yang berbuat dusta hanya mereka orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka para pendusta itu sebenarnya, mereka yang para pendusta itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran An-Nahl 105 dikatakan, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. An-Nahl 105. Status kebohongan itu dikatakan di sini tidak beriman. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu di 104 An-Nahl Allah mengatakan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, dan ketika dia melakukan kebohongan, maka status mereka adalah keluar dari keimanan atau tidak beriman kepada Allah. Jadi status yang pertama diberikan orang yang bohong dan dusta itu adalah tidak beriman. Kategori kedua atau status yang kedua yang diberikan Allah di dalam Al-Quran terhadap orang pendusta atau pembohong adalah dia akan celaka. Celakalah para pendusta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 7, wailul likulli affakin athim. Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Al-Jasiyah ayat 7. Dan kemudian siapa orang yang termasuk rugi besar karena dusta itu? Dalam sambungan ayat di atas dijelaskan, yasma'u ayatillahi tutsla alaihi thumma
summa yusirru mustakbiran ka'allam yasmaha fabashshirhu bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang sangat pedih. Jadi hadirin sekalian, celaka orang-orang yang berbohong itu sebagaimana Al-Jasiyah ayat 7 dan kriterianya sebagaimana dijelaskan di dalam ayat selanjutnya tadi. Hadirin, tentu saja kebohongan itu berbahaya bagi orang yang dibohongi dan di akhirat kelak akan membahayakan dirinya orang yang berbohong itu. Yang ketiga, status atau kriteria yang diberikan Al-Quran terhadap orang yang berdusta atau berbohong itu, Allah mengatakan terhadap orang yang berbohong itu akan ditemani setan. Kenapa? Karena setan turun kepada setiap pendusta atau pembohong. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223 dijelaskan oleh Allah. Di dalam ayat 221, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Kata Allah, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Ayat 222, tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Dan ayat selanjutnya, yulqawna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Jadi Allah mengatakan setan akan turun kepada siapa? Orang yang bohong dan berdusta. Dengan bahasa kasarnya mungkin orang berdusta pembohong itu ditemani setan, kurang lebih begitu. Kalau kita bahasakan bahasa yang lebih awam. Ini bisa kita baca kembali dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai dengan ayat 223. Itu sudah yang ketiga, kriteria yang ketiga. Yang keempat, hadirin sekalian, orang yang tidak bisa mendatangkan saksi itu juga disebut dengan pembohong. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain berbuat zina, ya, kemudian atau berbuat hal yang ini tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi, itu juga disebut dengan berbohong, pendusta. Ini kasus tentang haditsul ifki ketika fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat An-Nur ayat 13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Jadi hadirin, zina itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat tercela. Maka ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina, agama kita berhati-hati harus mendatangkan 4 orang saksi dan mengetahui persis kejadiannya itu. Apabila ada perzinaan tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka pengakuannya itu bisa dianggap berbohong, walaupun mungkin benar. Saking hati-hatinya agar orang tidak mudah menuduh orang lain berbuat zina. Allah mengagaskan itu semuanya dalam rangka memelihara kehormatan manusia. Oleh karena itu hadirin sekalian, ada beberapa hal tentang kebohongan yang saya jelaskan dari kriteria 1 sampai dengan 4 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari orang-orang yang suka berdusta dan pembohong pada diri kita. Dan juga agar kita dihindarkan dari orang-orang lain yang suka berbuat bohong dan berdusta kepada kita. Bohong sesama manusia tentu berdosa, membawa akibat. Tapi bohong kepada orang lebih banyak lagi tentu lebih banyak dosanya dan siksa Allah. Berbohong di seluruh negara tentu saja akan berakibat yang sangat fatal, baik dalam tatanan kehidupan manusia dan di akhirat harus mempertanggungjawabnya secara nyata yang amat luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuknya kepada kita agar kita semua menjadi orang yang jujur, yang tidak suka atau tidak berbuat bohong atau dusta, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita
dari kelompok orang-orang atau siapapun yang sering melakukan kebohongan dan dusta kepada kita semuanya dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.